Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Naila Faradia dari SMA Negeri 1 Parung dan juga selaku pembicara pertama dari tim pemerintah. Sebelum saya masuk ke argumentasi dasar dari tim kami, izinkanlah saya untuk terlebih dahulu membacakan mosi pada perdebatan kali ini, yakni di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan juga indeks kejujuran siswa. Di sini, kami selaku tim pemerintah sangatlah setuju dengan mosi yang mengatakan demikian, bahwa memang untuk masuk ke perguruan tinggi, ini harus didasarkan pada indeks integritas dan juga indeks kejujuran siswa. Sebelum saya masuk ke argumentasi dasar dari tim kami, terlebih dahulu saya akan mendefinisikan, memberikan limitasi, dan juga memberikan latar belakang dari mosi pada kesempatan kali ini. Untuk definisinya, indeks integritas sekolah artinya adalah pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajarannya lewat nilai-nilai ujian nasional dan juga rekam jejak alumni yang dicatat dan juga dilihat kembali direka ulang oleh Kemendikbud agar mendapatkan indeks yang memang menunjukkan integritas dari sekolah tersebut, apakah sekolah tersebut jujur memberikan nilainya, dan juga bagaimana hasil nilai para alumni yang sudah masuk ke perguruan tinggi nasional atau perguruan tinggi negeri. Lalu yang kedua, indeks kejujuran siswa, artinya adalah pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah, seperti hasil nilai ujian sekolahnya atau ulangan hariannya itu dinilai dari indeks kejujuran siswa ini, apakah mereka melakukan tindak kecurangan atau mencontek atau tidak. Lalu integritas sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah mutu atau sifat yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi yang memancarkan kewibawaan dan juga kejujuran. Dan korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan dalam hal ini sektor pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya untuk keuntungan pribadi orang lain ataupun organisasi tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Nah, untuk limitasi dari perdebatan kali ini saya memberikan limitasi hanya untuk SNMPTN di Indonesia. Nah, dan latar belakang musik kita pada kali ini adalah akibat maraknya kecurangan-kecurangan yang terjadi di sektor pendidikan di negara kita, atau pengkatrolan nilai dan juga pemanipulasian nilai-nilai dari sebuah instansi tertentu, sekolah tertentu, agar muridnya dapat masuk SNMPTN atau jalur undangan. Nah, mengapa tim pemerintah di sini setuju adalah karena yang pertama, dengan adanya IUN ini dapat meredakan kecurangan. Mengapa saya bisa mengatakan demikian adalah apabila kita tinjau dari indeks integritas ujian nasional ini, nantinya akan jelas apabila sekolah tersebut melakukan kecurangan atau tidak, apakah sekolah tersebut mengkatrol nilai atau tidak, dan nantinya hanya akan memfilter siapa saja murid-murid yang memang layak untuk masuk ke PTN atau perguruan tinggi negeri tersebut. Nah, dengan adanya IUN ini juga dapat menjamin mutu sekolah dalam pelaksanaannya melakukan tugasnya, yaitu mendidik siswa-siswa. Dan apakah sekolah tersebut sudah mumpuni untuk mendidik calon-calon generasi baru negara kita untuk menjadi individu yang memang memiliki potensi dan juga memiliki skill yang mumpuni. Karena dilansir dari CNN Indonesia, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia atau MRPTNI, Heri Suhardianto mengatakan bahwa seringkali sekolah-sekolah di Indonesia itu merekayasa nilai rapornya agar banyak siswa di sekolah yang bersangkutan dapat lulus SNMPTN. Hal ini menunjukkan kecurangan yang sangatlah tidak murni dan juga tidak adil dan tidak memiliki integritas sama sekali. Mengapa? Karena bisa saja sekolah yang memang memiliki murid-murid yang memang berkualitas tapi jujur itu kalah dengan sekolah-sekolah yang memiliki kualitas murid yang di bawah dari sekolah yang lain tapi memiliki integritas yang kurang sehingga mengkatrol nilai-nilai tersebut. Jadinya itu akan menunjukkan ketimpangan bahwa sekolah yang memang layak untuk masuk ke PTN atau yang layak siswa-siswanya untuk bisa masuk ke PTN itu bisa tersingkirkan akibat sekolah-sekolah yang memiliki integritas yang rendah atau sekolah-sekolah yang mengkatrol nilai-nilai murid agar semerta-merta untuk murid tersebut bisa masuk ke perguruan tinggi
negeri yang diinginkan. Itu merupakan hal yang disayangkan karena seharusnya negara kita memiliki kejujuran yang mendasar. Apalagi negara kita masih terkenal dengan negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Apabila kita tidak membenarkan atau membenahi dari hal-hal mendasar seperti sektor pendidikan kita, akan dibawa kemana nantinya negara kita? Akan seperti apa nantinya? Akan seperti apa ke depannya tingkat korupsi kita? Malah akan makin memarak, bukannya makin merendah tingkat korupsinya. Jadi apabila kita sudah membenahi dari hal-hal kecil seperti dengan indeks integritas ini untuk bisa masuk ke perguruan tinggi, nantinya bibit-bibit dari generasi penerus kita akan memiliki integritas yang tinggi dan juga self leadership yang tinggi. Dimana apabila kita tidak mengkatrol, apabila sekolah-sekolah kita tidak membantu nilai, nantinya murid-murid akan terpacu untuk belajar, terpacu untuk memiliki nilai yang memang setara dengan dengan kemampuannya, yang nantinya murid-murid kita juga kualitasnya akan lebih meningkat. Oleh karena itu, indeks integritas sekolah ini sangatlah krusial dan juga penting untuk menjadi faktor seleksi penerimaan untuk ke perguruan tinggi negeri. Lalu yang kedua, dengan adanya indeks integritas ini juga nantinya akan meningkatkan akreditasi sekolah dan juga meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, karena akan secara otomatis akan ikut meningkat. Mengapa? Karena UN ini juga bisa dijadikan bahan evaluasi bagi sekolah-sekolah untuk meningkatkan mutu tenaga pengajarnya, mutu sistem pendidikan, sistem pembelajaran, dan juga sistem penilaian. Apa yang harus dibenahi agar bisa efektif pembelajarannya, agar murid-murid juga bisa lebih meningkatkan kemampuannya dalam pembelajaran di sekolah. Karena dilansir dari detik.com, Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, mengatakan bahwa IUN juga bisa menjadi bahan evaluasi dari pelatihan guru. Nantinya apabila bahan evaluasi ini kita tinjau ulang, nantinya pasti akan muncul dong apa di mana letak kesalahannya, dan itu akan bisa dievaluasi sehingga sektor pendidikan kita nantinya akan meningkat kualitasnya dan akan mengarah ke pengurangan korupsi di negara kita. Karena dari hal-hal kecil seperti memanipulasi nilai ini juga merupakan tindak korupsi atau penyelewengan kuasa. Oleh karena itu, kami di sini selaku tim pemerintah sangatlah setuju bahwa indeks integritas ini harus diterapkan untuk penerimaan mahasiswa baru. Terima kasih.